Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta. Pemirsa, menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, sejumlah ibu-ibu meramaikan suasana dengan mengikuti lomba 17 Agustusan. Lomba yang melibatkan kerjasama tim ini diikuti para kader di Kelurahan Durensawit, Jakarta Timur. Kelompok ibu-ibu ini tampak saling berbisik dengan rekan satu timnya saat berlomba menyampaikan pesan berantai dalam lomba menyemarakan HUT RI ke-77 di halaman kantor Kelurahan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Setiap kelompok diberi 11 kalimat dalam satu pesan yang diteruskan ke anggota tim lainnya. Dalam lomba menyemarakan HUT RI ke-77 ini, kelompok ibu-ibu dari kader Dasawisma dan Jumantik juga antusias mengikuti lomba sarung berantai. Meski sempat terjadi insiden terlilit sarung sendiri, namun perlombaan ini disambut antusias para ibu-ibu. Menyemangati semangat perjuangan ya, karena ini kan HUT RI, jadi perjuangan para pahlawan kita. Kemudian setelah pandemi kan kemarin banyak tidak bisa melaksanakan berbagai lomba, jadi 2 tahun terakhir ini tidak ada lomba. Nah, sekarang kita bangkitkan lagi semangat untuk kebersamaan, kemudian kekompakan dan lain sebagainya. Pesertanya seperti biasa, kami mengikut sertakan peserta yaitu kader-kader, kemudian tadi LMK dan RTRW juga sebagian ikut. Lomba ini sekaligus bertujuan untuk membentuk kekompakan kerjasama tim dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rista Darmawan, Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, sejumlah pedagang bendera merah putih mulai banyak bermunculan. Namun banyaknya pedagang bendera online membuat omset para pedagang ini mengalami penurunan. Inilah deretan pedagang bendera merah putih di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Sejak bulan Juli, para pedagang musiman yang berasal dari luar Jakarta ini mulai berdagang bendera merah putih. Beragam pilihan ukuran bendera ditawarkan, mulai dari ukuran 20 cm hingga 90 cm dengan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp100.000. Ya, masih. Oh, dari ukuran berapa? Ada semeter 90, semeter 20, semeter 50, semeter 80. Kalau harganya sendiri gimana, Pak? Ya, beda-beda. Dari berapa hingga berapa? Oh, 50, 80. Kalau yang kecil berapa? 10.000 mengecil. Berarti dari 10.000 sampai cepet lah. Ya. Kalau bendera ini ngapain? Biasa nih bang, beli bendera. Itu berapa harganya? Ini harga 30.000. Buat di rumah nih masang. Biar datang merdeka. Bang, makna 17 Agustus buat abang apa nih saat ini? Apakah Indonesia sudah merdeka atau belum? Kayaknya sih udah merdeka, udah maju. Lagi bolanya juga udah menang. Alhamdulillah. Ada pesan nggak untuk 17 Agustus kali ini kepada pemerintah? Ya biar supaya maju lah, biar semua yang korupsi dihapus lah, berdamai gitu. Biar ada lowongan kerja. Namun banyaknya bendera merah putih yang dijajakan secara daring membuat omset para pedagang bendera musiman ini menurun. Fadli Alwaris, Elsinta TV, Jakarta.
Masih dari informasi perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, pemirsa, setelah 2 tahun absen akibat pandemi COVID-19, Pesta Rakyat memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan kembali digelar. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh para pedagang Batang Pinang untuk kembali berjualan. Setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, kini para pedagang musiman Batang Panjat Pinang kembali bermunculan. Salah satunya di Jalan Manggarai, Tebet, Kota Jakarta Selatan. Seorang pedagang yang telah berjualan selama lebih dari 20 tahun ini mengaku bersama teman-temannya kembali berjualan batang pohon pinang yang diambil dari Rangkas Bitung, Banten meski tidak banyak. Bila dibanding masa sebelum pandemi COVID-19, setidaknya sudah 20 batang pohon pinang yang terjual. Namun sekarang baru 6 batang pohon pinang yang sudah dipesan untuk perlombaan. Untuk setiap batang pohon pinang dengan panjang rata-rata 9 meter dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah, termasuk dengan ongkos kirim di wilayah Jakarta. Kalau tahun ini kita belum bisa perkirain. Kalau 2 tahun yang lalu ya oke lah, hampir 100%. Kita juga turun pinangnya banyak. Setelah 2 tahun kita alfa, baru tahun ini istilahnya kita coba. Kalau umpamanya memangnya sejajar dengan 2 tahun yang lalu, oke lah. Kalau umpamanya sejajar kan itu dari risiko rendah kan. Tapi biarpun bagaimanapun, yang namanya dagang pinang nggak pernah ada kerugian. Cuman keuntungannya tipis, nggak sesuai dengan kerjaan lelah, tapi keuntungannya tuh mending kalau bukti kan kalau ini kan berat, nggak bisa diangkat pakai 2 orang 3 orang kan. Nah, tahun ini belum kita lihat, soalnya kita aja baru keluar pinang 6. Biasanya tahun begini nih udah 20 gitu. Iya. Ya kan sementara itu juga. Tapi nggak tahu masih ada waktu kan. Banyak orang yang pakai ntar habis Agustus kan minggu nih. Agustus kan Rebo. Minggu ini masih banyak yang pakai, kita lihat nanti. Pohon pinang ini merupakan alat yang digunakan dalam perlombaan panjat pinang dan gebuk bantal yang kerap dipertandingkan saat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ian Rahmat, Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa, mulai tanggal 25 Agustus nanti kami mulai menghentikan siaran TV analog dan beralih ke siaran TV digital. Siaran kami hanya akan dapat disaksikan di Elsinta TV Digital dengan kualitas gambar tajam yang lebih jernih dan suara yang jernih dengan menggunakan set-top box. Dan kembali kami ingatkan juga pemirsa untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jakarta kali ini. Saya Jeffrey Aldino, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.